Oke, saya tidak open cam dulu ya karena di sini lagi hujan jadi mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi untuk pertemuan ke-6 kita ya week ke-6 ya. Ekonomi teknik akan kita laksanakan malam ini. Selamat malam Mas dan Mbak, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke, ada yang mau merecord silakan. Kemudian saya absen dulu ya. Hilma Hilwia, Hadir, Bu. Afina Faza, Hadir, Bu. Alia Putri, Hadir, Bu. Alifa Busainah, Hadir, Bu. Akila Rival, Hadir, Bu. Daniel Putra Siregar, Hadir, Bu. Helga Hamida, Hadir, Bu. Latifa Rabia, Hadir, Bu. Metri Widya, Hadir, Bu. Muhammad Daniel Herlambang, ada? Muhammad Daniel belum ada ya. Saya Muhammad Hafiz ada? Belum ada juga. Nazma Kamila, Hadir, Bu. Raden Ahmad, Hadir, Bu. Rio Putra, Hadir, Bu. Salma Nurul, Hadir, Bu. Syafitri Anggreni, Hadir, Bu. Teddy Rustiandi, Hadir, Bu. Theo Fadel, Hadir, Bu. Tresya Hairunisa, Umil Kita lagi kontrol di RS, Bu. Tresya, oke. Statusnya bisa hadir atau ada surat izin? Nanti saya coba tanyakan dulu ya, Bu. Oke, kalau misalkan nanti statusnya ada surat izin, silahkan diupload di akademiknya ya. Baik, Bu. Umi Latifatus. Hadir, Bu. Iya. Yasrul Arif Alfado. Yasrul Arif ada? Belum ada. Oke. Alam Maulana belum ada. Amanda Sinta, Hadir, Bu. Erni Putri, Hadir, Bu. Fitri Trikurnia, belum hadir. Hadir, Bu. Hadir, oke. Gilang Ananda, Hadir, Bu. Halimah Dewi, Hadir, Bu. Hikia Hanifam, Hadir, Bu. Irgi Fazri, Hadir, Bu. Kirana Chandraning Tias, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Muhammad Rizal belum ada. Putri Ajeng, Hadir, Bu. Raisa Francisca, Hadir, Bu. Sania Hanifa sudah ada? Belum. Safwah Ajril Mumtaz, Hadir, Bu. Surya Maulana Tanjung, Hadir, Bu. Windy Yolandani, Hadir, Bu. Yuni Jaya Setiawati. Belum? Oke.
Oke, yang tadi ketika saya panggil belum ada, kalau memang terlambat silakan di kolom chat saja ya, nanti saya perbaiki di absensinya. Oke, kita sudah di minggu ke-6. Oke, Sani Hanifah, oke. Kita sudah di minggu ke-6 ya, yang mana artinya setelah pertemuan hari ini, ada satu pertemuan lagi di minggu ke-7, ketika nanti di minggu ke-8 itu sudah ujian tengah semester UTS. Nah, untuk UTS, info yang saya dapat itu kita tidak diberikan jadwal lagi untuk UTS. Jadi jadwal UTS itu mengikuti jadwal dari kelasnya. Nah, untuk RPL karena saya juga baru pertama mengajar RPL, saya belum tahu apakah dilaksanakannya online atau seperti apa. Sebelumnya UTS-nya online? Online, Bu. Online, Bu. Online, semuanya online ya berarti? Iya, Bu. Oke, karena mungkin kalau misalkan nanti kita akan online, kita harus sepakati suatu waktu tertentu untuk Mas dan Mbak melaksanakan UTS. Yang mana semua peserta harus bisa ya di waktu tersebut. Jadi mungkin kalau mau amannya bisa di setelah after office gitu ya, setelah jam 5. Tapi silahkan didiskusikan dulu, harinya tetap hari Rabu, apakah mau menyediakan waktu di sore hari, di jam 3 atau jam 5, atau memang kita seperti hari ini saja, mulainya jam 7. Kalau misalkan perkuliahan ya mungkin ada yang halangan masih bisa tidak hadir, tapi kalau UTS saya harapkan semuanya bisa hadir, sehingga tidak ada ujian susulan nantinya. Saya minta nanti Mbak Amanda dan Mas Theo ya, silakan nanti didiskusikan saja dengan peserta kelas. Oke, sebelum kita mulai boleh di open cam dulu yang bisa untuk berita acara perkuliahan. Mas Theo dan Mbak Amanda boleh minta tolong ya. Baik, Bu. Slide 1 dulu. Yang screenshot siapa? Saya, Bu, yang screenshot. Oke, silakan Mbak Amanda. Oke, slide 2. Oke, yang memang terkendala untuk on cam nggak apa-apa ya, di off-kan dulu saja. Oke, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Silakan di off-cam ya, biar sinyalnya tetap bagus. Materi kita untuk minggu ini, untuk malam ini tidak terlalu banyak, hanya 15 slide, jadi mungkin hanya sekitar 30-60 menit ke depan. Oke. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Oke, kita mulai ya untuk week ke-6 mata kuliah ekonomi teknik. Week ke-6 ini tetap melanjutkan ya dari materi-materi kita sebelumnya. Yang materi di awal itu kita pengenalan apa itu ekonomi teknik, kemudian kita belajar parameternya apa, dan di 2 week sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kita sudah bahas terkait basic
tools analysis. Nah, ini yang akan kita pelajari dan yang telah kita pelajari. Di 2 minggu sebelumnya, di bulan Ramadan, itu Mas dan Mbak, kita sudah bahas nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, alat untuk mengevaluasi alternatif analisis nilai sekarang, present worth, itu sudah kita pelajari. Kemudian yang nomor 2 juga sudah kita pelajari, analisis nilai tahunan atau annual worth. Nah, kalau agak-agak lupa, masih belum kurang paham, silahkan dipelajari lagi, PPT-nya sudah saya berikan. Kemudian, untuk di 2 minggu ini, minggu 6 dan 7, kita akan pelajari yang nomor 3, alat untuk mengevaluasi alternatif analisis tingkat pengembalian. Nah, kebetulan basic analysis tool nomor 3 ini akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan bahas terkait analisis tingkat pengembalian untuk project, independent project. Kemarin kita sudah bahas, ada yang namanya pilihan itu dia berbentuk independent project, dia tidak tergantung satu sama lain. Ada yang dia merupakan suatu alternatif yang mana satu dan yang lain itu harus dibandingkan atau mutually eksklusif. Nah, yang mutually eksklusif kita pelajari minggu depan untuk analisis tingkat pengembaliannya. Yang untuk malam ini, minggu ke-6, kita akan pelajari analisis tingkat pengembalian khusus untuk independent project, untuk satu project saja. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, Mas dan Mbak sudah paham seharusnya bagaimana kita menyatakan suatu alternatif, suatu proyek tersebut bisa dinyatakan layak secara ekonomi apabila dia menggunakan analisis nilai sekarang dan nilai tahunan. Kalau nilai sekarang, kemarin kita bahas semua nilai yang ada di dalam suatu cash flow kita tarik ke dalam nilai present, nilai sekarang, sehingga menjadi present worth. Kemudian kita bandingkan nanti hasil present worth-nya itu kita menginginkan nilai yang positifnya besar atau nilai negatif yang kecil. Begitu juga dengan analisis nilai tahunan. Yang nomor 2, analisis nilai tahunan, semua nilai yang ada di cash flow itu diubah nilainya menjadi nilai annual, nilai tahunan. Sehingga nanti akan dibandingkan nilai tahunannya terhadap satu alternatif terhadap alternatif yang lain, sehingga dia bisa ditentukan sebagai suatu pilihan yang layak secara ekonomi atau tidak. Nextnya kita akan bahas nomor 3, alat untuk mengevaluasi alternatif analisis tingkat pengembalian. Nah, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu adalah rate of return analysis. Kita sudah bahas di minggu pertama, apa itu rate of return? Ada yang masih ingat rate of return itu adalah nilai apa? Ini masuk ke materi di minggu pertama, bahwa kita sudah paham rate of return itu adalah seberapa banyak bunga yang bisa didapatkan oleh seorang investor apabila dia menginvestkan hartanya atau menginvestkan uangnya terhadap suatu proyek ataupun bentuk investasi yang lainnya. Nah, kalau misalkan dia menabung dan mendapatkan keuntungan dari situ, itu disebut dengan interest, disebut dengan bunga. Tapi kalau dia berbentuknya investasi, dia biasanya disebut dengan rate of return. Nah, rate of return ini ada analisisnya yang akan kita pelajari di minggu ini, dan terutama minggu ini kita akan bahas terkait untuk satu proyek saja. Nah, ukuran kelayakan ekonomi yang paling umum digunakan untuk suatu proyek atau alternatif adalah rate of return atau tingkat pengembalian. Kenapa? Yang namanya kita menerima atau melaksanakan suatu proyek sebagai investor, dia akan melihat seberapa banyak pengembalian yang bisa dia dapatkan apabila dia menginvestasikan uang dia ke dalam proyek tersebut. Nah, seberapa banyak uang tersebut dituliskan atau digambarkan secara persentase yang disebut dengan rate of return atau biasa disebut dengan tingkat pengembalian. Nah, baik itu proyek teknik dengan estimasi arus kas maupun investasi pada saham atau obligasi, rate of return merupakan cara yang telah diterima secara luas untuk menentukan apakah suatu proyek atau investasi layak secara ekonomi. Gampangnya, ya kalau kita mau menginvestasikan uang, tentunya kita menginginkan uang tersebut kembali lebih besar daripada modal yang kita keluarkan. Jadi bagaimana kita melihat dia layak atau tidak, ya berarti apakah rate of return-nya bernilai positif atau tidak.
Nah, rate of return atau ROR analysis ini juga sering disebut dengan internal rate of return atau IROR atau return of investment. Kalau misalkan yang diinvestasikan itu adalah nilai yang banyak, biasanya investor itu menyebutnya dengan ROI atau return of investment. Nah, kemarin juga telah kita bahas bahwa ketika aliran uang itu kita lihat, itu ada 2 POV minimum. Jadi kalau misalkan kita melihat dari perspektifnya seorang yang telah meminjam uang, tingkat bunga diterapkan pada saldo yang belum dibayarkan. Jadi kalau misalkan kita meminjam uang, ada bunga yang harus dibayarkan yang mana bunga tersebut belum dibayarkan atau unpaid balance. Sedemikian rupa sehingga total jumlah pinjaman dan bunganya terbayar lunas tepat pada saat pembayaran pinjaman terakhir. Jadi kalau misalkan kita minjam uang itu 100 juta dan akan kita cicil dalam waktu 5 tahun, itu ada yang namanya bunga yang belum terbayarkan di tahun pertama sehingga itu disebut dengan unpaid balance. Karena kalau misalkan 100 juta kita pinjam dan dibayarkan dalam 5 tahun, kita akan membayar bunga itu kan juga dicicil. Nah, jadi cicilan yang belum terbayar itu bunganya disebut dengan unpaid balance. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perspektifnya pemberi pinjaman uang, yang mana ketika uang dia pinjamkan, dia harus mendapatkan uang beserta dengan bunganya. Tapi ketika pengembalian itu dikembalikan secara dicicil, uang tersebut atau pengembalian tersebut tidak bisa dibayarkan di tahun pertama. Ada yang tertahan atau belum tertagih sampai di akhir periode pengembaliannya. Jadi terdapat saldo yang belum tertagih atau unrecovered balance pada setiap periode waktu, di mana tingkat bunga adalah imbal hasil dari saldo yang belum tertagih, sedemikian rupa sehingga jumlah total yang dipinjamkan dan bunga tertagih lunas tepat pada saat penerimaan terakhir. Jadi, bunga itu baru akan lunas terbayarkan ketika periodenya berakhir. Jadi kalau periodenya belum berakhir, dia masih ada saldo yang belum tertagih dan saldo yang belum dibayar. Bedanya apa? Bedanya dari perspektifnya saja. Nah, gunanya rate of return itu mendeskripsikan kedua perspektif ini. Jadi bagaimana perhitungannya nanti kita bahas. Nah, tingkat pengembalian atau rate of return adalah tingkat bunga yang dibayarkan atas saldo yang belum dibayar dari uang yang dipinjam atau tingkat bunga yang diperoleh atas saldo investasi yang belum tertagih. Jadi ROR ini bisa mendefinisikan itu sebagai tingkat bunga yang atas saldo yang belum dibayar atau bunga atas saldo investasi yang belum tertagih. Yang tadi unpaid balance dan unrecovered balance. Sedemikian rupa sehingga pembayaran atau penerimaan terakhir membuat saldo tersebut menjadi tepat nol dengan bunga yang telah diperhitungkan. Nah, kalau kita ingat definisi dari minggu pertama, ROR ini bisa setingkat atau selevel dengan interest. Nah, kalau kita analisis si rate of return itu, dia bisa memberikan definisi sebagai berikut. Jadi sebenarnya kalau dia selevel dengan bunga atau interest, itu dia nilainya adalah persentase. Jadi kita akan cari bunga sepersen berapa sehingga membuat unpaid-nya balance dan unrecovered-nya balance. Jadi saldo tersebut menjadi tepat nol dengan bunga yang telah diperhitungkan. Inti dari perhitungan ROR adalah menemukan satu nilai bunga yang jika diterapkan pada arus kas proyek akan membuat saldo akhir tepat menjadi nol di akhir periode. Nah, jadi kita harus mencari rate of return dalam bentuk nilai bunga atau I, interest, yang membuat cash flow di dalam suatu proyek tersebut tepat menjadi nol di akhir periode. Jadi, kalau kita punya suatu case
punya suatu project, kita intinya harus gambarkan dulu cash flow-nya sampai di akhir periode. Kemudian kita temukan nilai interest yang bisa membuat nilai cash flow tersebut nol. Interest itulah yang disebut sebagai rate of return, nilainya. Nah, bagaimana caranya? Ya dari kita analisis dulu. Kita dapat case-nya seperti apa? Case-nya itu apakah dia punya single payment, apakah dia annual payment, kita lihat dari masing-masing case-nya nanti seperti apa. Nah, ini contohnya. Kalau bisa kita menginterpretasikan nilai rate of return. Di tahun ke-0, di saat sekarang, kita meminjam Rp1.000, sehingga saldonya 1.000. Di tahun ke-1, ada bunga 10%, berarti 10% dari 1.000, 100. Dan kesepakatan awal itu menyatakan biaya cicilannya adalah 600. 600 untuk di tahun pertama, sehingga saldo barunya yang tadinya kita pinjam 1.000 ditambah dengan bunganya 100, kemudian dikurang dengan yang sudah kita bayarkan 600. Berarti ada 500 lagi uang yang belum kita tagih. Uang yang belum ditagih ataupun keuntungan yang belum didapatkan. Ada 500 lagi. Kemudian di tahun kedua bunganya adalah terhadap sisa di tahun yang pertama dari yang 500, sehingga ada bunga 50, kita bayar cicilan 550, sehingga saldo barunya adalah 500, sisanya ditambahkan dengan bunga dikurangkan dengan cicilannya kita, sehingga dapatnya 0. Nah, nilai 0 ini yang menyatakan bahwa dengan ROR-nya itu adalah 10%. ROR-nya adalah 10% karena pada tingkat bunga tersebut saldo akhir menjadi 0. Gitu. Jadi kalau misalkan bunganya jadi 11%, ya di tahun kedua dia tidak jadi 0, berarti dia bukan nilai ROR-nya. Nanti kita akan trial and error nilai ROR ini sehingga menghasilkan saldo terakhir itu adalah 0. Nah, ini adalah contoh sederhananya bagaimana kita bisa menginterpretasikan nilai rate of return. Nah, ini contoh. Silakan dipelajari dulu contohnya. 5 menit ya, kita pelajari dulu contohnya, nanti akan kita bahas. Silakan dibaca dulu.
Oke, kita bahas ya contoh soalnya. Di sini dia bilang Jane dia meminjam uang sebesar $1.000 yang mana dia punya tingkat interest rate-nya 10% per tahun dan dia akan bayar selama 4 tahun untuk dia pinjam untuk membeli home office equipment. Jadi si Jane ini butuh uang lah gitu ya, butuh uang sehingga dia meminjam sebesar $1.000. Nah, si peminjamnya karena dia balik selama 4 tahun dan nilai I-nya itu adalah 10%, sehingga nilai anual yang dia dapat, si peminjam dapat setiap tahunnya adalah 1.000 dikali faktor A terhadap P dengan interest rate-nya itu adalah 10% dan didapatkan selama 4 tahun. Jadi setiap tahun selama 4 tahun si peminjam akan mendapatkan uang senilai $315,47. Nah, pertanyaannya, hitunglah jumlah investasi yang belum tertagih unrecovered investment untuk setiap tahun selama 4 tahun dengan menggunakan tingkat pengembalian berdasarkan saldo yang belum tertagih atau unrecovered balance. Nah, dari soal ini kita tahu kalau misalkan kita sudah diberikan nilai I itu sebesar 10% dan akan terlaksana pembayarannya selama 4 tahun ke depan. Di mana dalam 4 tahun itu yang dibayarkan adalah sebesar $315,47. Nah, untuk bisa mengerjakan si soal ini, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan tabel ini. Nah, tabel ini berisi informasi-informasi tertentu yang dapat menjelaskan dari pertanyaannya. Sehingga kalau kita lihat di sini di tahun keempat itu ending unrecovered balance-nya adalah 0. Nah, kita lihat satu persatu. Kolom yang pertama itu tahun ya, karena dia bilang akan dibayarkan selama 4 tahun, berarti tahunnya adalah tahun ke-0 sampai dengan tahun keempat. Kolom kedua itu beginning unrecovered balance atau saldo awal yang belum tertagih yang merupakan jumlah modal yang masih tertanam dalam investasi pada awal tahun. Jadi yang ini menjelaskan saldo awal yang belum tertagih. Jadi di tahun pertama ya sudah pasti yang belum tertagih itu adalah senilai dari pinjamannya $1.000. Begitu nanti di tahun kedua, ketiga, dan keempat itu adalah saldo akhir tahun dari sebelumnya. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa dapat angka-angka ini. Kemudian di kolom yang ketiga, interest on unrecovered balance adalah porsi bunga yang dihitung berdasarkan saldo awal tahun tersebut dengan I-nya adalah 10%. Ingat ya, I yang tertulis di sini adalah berdasarkan unrecovered balance-nya terhadap nilai yang belum tertagihnya. Sehingga kalau di tahun 1 karena yang belum tertagih adalah 1.000, ya tentu di interest-nya 10% dari 1.000, jadi $100. Nah, yang nomor 4 atau kolom keempat itu adalah jumlah uang tunai yang diterima setiap tahunnya. Angkanya bersifat uniform. Nah, di tahun pertama kan dia meminjamkan, berarti kan dia minus 1.000. Minus $1.000 di tahun pertama. Tapi di soal tadi sudah diberikan bahwa dia akan dibayarkan selama 4 tahun secara anual dengan I-nya adalah 10% sehingga nilainya setiap tahun adalah 315,47. Oke, kolom kelima, kolom yang ini atau recovered amount itu adalah porsi dari arus kas yang benar-benar digunakan untuk mengurangi pokok investasi. Jadi nilainya adalah yang dibayarkan dikurangkan dengan interestnya. Cara hitungnya itu total uang yang diterima, ini yang diterima di kolom 4, dikurangi untuk membayar bunga di kolom 3, sisanya baru dianggap sebagai pengembalian modal. Jadi kalau kita membayar di setiap tahunnya, itu kita bayar dulu bunganya, sisanya, sisa dari bunga itu adalah biaya yang kita
gunakan untuk membayar modal hutangnya. Jadi kalau misalkan di tahun pertama kita lihat kita bayar 315, oke bukan, si Jane membayar 315, yang mana 315 itu 100-nya itu untuk membayar bunganya dulu. Sehingga hanya 215,47 yang digunakan untuk membayar hutang totalnya. Sehingga dari hal tersebut di kolom 6 kita bisa lihat sisa modal yang belum tertagih pada akhir tahun. Jadi di tahun ke-0 dia pinjam minus 1.000, ada uang yang keluar $1.000, hutang, bentuknya hutang. Kemudian di tahun pertama ada hutangnya minus 1.000, ada interestnya adalah 10% dikali 1.000, berarti 100. Kemudian dari cash flow-nya dia harus membayar 315, yang mana 315 itu 100-nya digunakan untuk membayar bunga. Sehingga untuk membayar hutang dia hanya membayar 215,47 untuk di tahun pertama. Karena dia hanya membayar ini sehingga sisa hutangnya adalah 784,53. Oke, di tahun kedua sisa hutangnya tadi ini 784,53. Bunga dari sisa yang belum terbayarkan ini 10%-nya 78,45. Dibayarkan lagi dengan annual pembayaran yang sama setiap tahun 315,47. Sehingga sisanya dari cash flow dikurangi dengan bunga yang harus dibayarkan lagi adalah 237,02. Sehingga di akhir tahun kedua hutang yang harus dibayarkan adalah 547. Lakukan hal yang sama sehingga di akhir tahun ketiga itu hutangnya 286,79. Di tahun keempat sisa hutangnya 286,79, ada bunga sisa 228,68 dibayarkan 315,47, sehingga kita punya sisa uang 286,79 yang membuat hutangnya terbayar semuanya di akhir tahun keempat. Ya, di sini recovered amount itu adalah jumlah hutang, modal hutang yang memang harus dibayarkan. Itu sudah cocok dengan yang dibayarkan oleh si Jane yang dipinjamnya di tahun ke-0. Sedangkan ini adalah total bunga yang harus dia bayarkan selama 4 tahun periode peminjaman. Ada $261,88. Nah, nilai nilai interest yang membuat sisa ending unrecovered balance-nya di akhir periode keempat menjadi 0 itu adalah nilai rate of return. Jadi kalau kita lihat di tahun 1 dari 315,47 yang diterima, yang dibayarkan oleh si Jane, $100-nya itu dibayarkan dulu untuk membayar bunganya, sehingga hanya 215,47 yang digunakan untuk mengurangi utang pokok. Nah, di tahun keempat karena hutangnya sudah tinggal sedikit, nah ini hutang yang sisa 286 sudah sedikit sehingga bunganya juga makin sedikit, sehingga hampir seluruh cicilan langsung dilunasi dari sisa utang tersebut. Sehingga di akhir tahun keempat ending unrecovered balance-nya adalah 0. Jadi kalau setelah kita hitung seperti ini dan diakhiri dengan ending unrecovered balance-nya di akhir periode adalah 0, maka nilai I yang kita gunakan untuk menghitung ini adalah nilai rate of return. Jadi artinya apa? Untuk kasus ini nilai rate of return-nya adalah 10%. Nah, nilai ROR ditentukan dengan cara yang secara umum berbeda dibandingkan nilai present worth atau annual worth. Nah, ini apabila kita sudah dikasih tahu nilai I-nya, nilai bunganya berapa, tinggal kita buktikan saja betul atau tidak di akhir periode ending unrecovered balance-nya jadi 0.
Itu kasusnya. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari present word dan annual word. Yang mana present word dan annual word itu bisa kita gunakan untuk bisa menghitung ROR juga. Kalau present word berarti semua nilai kita tarik ke nilai present, kalau annual word berarti semua nilai kita tarik ke nilai annual. Karena tingkat bunga yang dihasilkan hanya bergantung pada arus kas itu sendiri, maka sering juga disebut dengan istilah internal rate of return atau IROR. Nah, tingkat pengembalian adalah tingkat bunga yang membuat nilai present worth atau annual worth dari suatu seri arus kas tepat sama dengan 0. Jadi, gimana kita menentukan nilai rate of return? Itu kita hitung present worth-nya atau annual worth-nya dengan I atau rate of return yang menyebabkan present worth dan annual worth tersebut bernilai 0. Nah, itulah rate of return-nya. Nah, sehingga kalau sudah kita trial and error sehingga kita dapat nilai bunganya atau nilai I-nya dalam persen yang kita sebut sebagai rate of return, ini adalah root atau akar dari hubungan ROR tersebut. Untuk menentukan apakah seri arus kas suatu proyek investasi itu layak, kita harus bandingkan nilai I yang kita hitung tadi dengan nilai MARR. Nah, kita sudah punya cash flow. Cash flow-nya mau kita ubah ke dalam present worth ataupun annual worth, bebas silahkan, sehingga kita mendapatkan nilai I. Nah, kalau kita sudah dapat nilai I, kita bandingkan nilai I tersebut dengan MARR. MARR kita sudah bahas sebelumnya, minimum attractive rate of return, yang mana MARR itu ditentukan oleh manajer keuangan. Dia punya bare minimum rate of return-nya harus berapa didapatkan. Nah, nilai I apabila dia lebih besar dan sama dengan MARR, proyek tersebut disebut dengan proyek yang layak secara ekonomi. Tapi kalau nilai I yang kita cari tadi kecil dari nilai MARR-nya, maka proyek tersebut dikatakan tidak layak secara ekonomi. Nah, itu caranya. Itu alur berpikirnya. Kita punya, misalkan kita ditawarkan proyeknya kita buatkan cash flow-nya. Cash flow-nya mau kita ubah ke dalam present worth ataupun annual worth, bebas. Present worth-nya sama dengan 0, annual worth-nya sama dengan 0, trial and error nilai I yang bisa menyebabkan present worth dan annual worth tersebut nilainya 0, dapatlah nilai I. I harus dibandingkan dengan MARR. Kalau dia besar sama MARR-nya, maka dia layak secara ekonomi, layak untuk kita ambil, layak untuk kita invest di proyek tersebut. Tapi kalau nilai I-nya itu kecil dari MARR, dia tidak layak untuk diinvestasi ke proyek tersebut. Artinya dia memberikan kemungkinan kerugian terhadap si investornya kalau dia tetap memberikan invest ke proyek tersebut. Nah, tujuan dari perhitungan ekonomi teknik adalah untuk mencari ekuivalensi dalam bentuk present worth atau annual worth untuk nilai I tertentu yang lebih besar dari 0%. Dalam perhitungan tingkat pengembalian atau rate of return, tujuannya adalah untuk menemukan tingkat bunga I di mana arus kas tersebut menjadi ekuivalen. Ekuivalen itu adalah sama dengan 0. Jadi ada outflow, ada inflow, silahkan ditarik ke nilai present worth, silahkan ditarik ke nilai annual worth, yang menyebabkan nilai tersebut 0 atau ekuivalen itu adalah tingkat bunga yang disebut dengan rate of return. Perhitungan ini adalah kebalikan dari perhitungan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, di mana tingkat bunga sudah diketahui. Nah, dari sebelum-sebelumnya, materi-materi minggu yang lalu, kita menghitung nilai yang mana nilai bunga atau nilai I dalam persen itu sudah diketahui. Nah, bedanya dengan yang minggu ini, dengan materi baru ini adalah kita yang cari I-nya untuk mencapai ekuivalennya. Ekuivalennya adalah nilai present worth dan annual worth-nya adalah 0.
Jadi kita yang cari I-nya sekarang. Nah, contoh, kita punya cash flow seperti ini, cash flow-nya, kita punya case, yang case tersebut kalau kita gambarkan cash flow-nya menjadi seperti ini. Ada pengeluaran di tahun ke-0, kemudian ada penerimaan di tahun ketiga dan di tahun ke-1500. Pertanyaannya berapa rate of return-nya? Nah, kalau dari sini dia menggunakan present worth. Dia tarik nilainya ke dalam nilai present semuanya. Oke, ini 1000. Kalau dia ke bawah berarti kan dia outflow, harusnya di sini minus. Tapi karena dia sudah dipisah dengan sama dengan, harusnya kan ini minus 1000 ditambah 500 dikali faktor P terhadap F, I bintang yang mau kita cari dalam periode ketiga. Di sini juga ada single payment 1500 dikali faktor P terhadap F, I bintang, 5 sama dengan 0 sebenarnya ini. Sebelum terjadi seperti ini. Nah, nanti dia dipindah ruaskan sehingga nilai 1000-nya jadi positif. Ya. Kalau kita dapat cash flow seperti ini, Mas dan Mbak harusnya sudah paham. Kalau mau pakai present worth ya berarti single payment ini dipindahkan ke present worth, berarti dia pakai faktor P terhadap F. Ini juga faktor P terhadap F karena dia single payment. Tapi kalau kita mau ubah dia menjadi annual worth, ini dikali faktor A terhadap P, ini faktor A terhadap F, ini faktor A terhadap F. Jadi beda-beda ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan single payment, silahkan pakai present worth saja. Nah, kita punya persamaan seperti ini dari cash flow-nya. Persamaan seperti ini, tinggal faktor P terhadap F, tahu kan rumusnya dari materi minggu ke-3? Faktor P terhadap F ada rumusnya, faktor P terhadap F ini ada rumusnya. Nah, tugasnya Mas dan Mbak adalah trial and error nilai I-nya yang menyebabkan persamaan ini terpenuhi. Nah, ini dia sudah hitung, saya sudah hitung bahwa nilai I yang memenuhi persamaan ini adalah 16,9%. Bisa digunakan manual ya, manual coba-coba pakai kalkulator, nilai I yang memenuhi persamaan ini apa, atau dengan bantuan Excel, Microsoft Excel. Silahkan nanti kita lihat UTS-nya akan seperti apa, tapi nilai ini, persamaan ini harus dipenuhi. Kalau misalkan menggunakan kalkulator ya harus trial and error. Misalkan masukkan dulu nilainya 10%, benar atau tidak, naikin gitu ya. Prosesnya trial and error. Seperti itu. Nah, ini contoh soal, silahkan dipahami dulu, 5 menit lagi kita bahas si contoh soalnya.
Oke, kita bahas soalnya. Di sini eh, ada proyek ya yang ditawarkan kepada manajemen untuk menginvestasikan senilai $200.000 sekarang untuk mereduce amount of wastewater, packaging material, and other solid waste. Jadi kayaknya ini lebih ke lean manufacture ya. Jadi ada proyek, ada satu perusahaan dia ditawarkan untuk menginvestasikan senilai $200.000 di saat ini untuk bisa mengefektifkan lean manufacturing dia. Baik itu dia bisa mengurangi wastewater, packaging materials, dan waste solid lainnya gitu. Nah, dijanjikan bahwa dengan menginvestasikan $200.000 di saat ini, itu bisa saving sebesar $15.000 per tahun per year for each of the next 10 years. Berarti dia bisa saving $15.000 setiap tahun selama 10 tahun. Dan dia punya additional saving atau nilai sisa gitu ya di akhir tahun ke-10 sebesar $300.000 in facility and equipment upgrade cost. Nah, pertanyaannya determine the rate of return using hand and spreadsheet solution. Dia tanya hitung si rate of return-nya dari kasus ini, dari project yang ditawarkan ini. Nah, caranya seperti apa? Yang pasti setiap kegiatan, setiap case yang kita hadapi, yang Mas dan Mbak hadapi, satu-satunya yang harus dilakukan pertama adalah membuat cash flow-nya dulu. Pahami dulu kasusnya seperti apa. Kalau sudah paham, kemudian dibuat cash flow-nya. Kira-kira seperti ini cash flow-nya. Dia bilang di tahun pertama dia harus menginvestasikan $200.000 di tahun ke-0. Kalau dia investasi di tahun ke-0 $200.000, dia akan mendapatkan pendapatan saving sebesar $15.000 setiap tahun selama 10 tahun. Di tahun ke-10 dia juga dapat additional saving $300.000. Nah, ini kasus yang tadi kita baca, soal yang tadi kita baca disederhanakan jadi seperti ini cash flow-nya. Pertanyaannya,
rate of return-nya berapa? Tentunya dia mau tahu rate of return berdasarkan untuk menyatakan si project ini layak atau tidak. Misalkan si perusahaan ini dia sudah punya MIRR tertentu yang harus dibandingkan dengan nilai rate of return untuk menyatakan project ini layak atau tidak. Nah, kira-kira kalau seperti ini tadi sudah dijelaskan, kita bisa pakai present word atau annual word. Bisa pakai present, bisa pakai annual. Kalau present berarti semua nilai di dalam cash flow ini ditarik menjadi nilai present. Berarti ada minus 200.000 di nol, di sini dia sudah dalam bentuk present tapi nilainya adalah minus karena dia outflow. Kemudian 15.000 ini adalah nilai annual, sehingga mengubah nilai annual menjadi nilai present itu menggunakan faktor P terhadap A. Berarti 15.000 dikali faktor P terhadap A, I yang mau kita cari, 10. Periodenya ada 10 di sini. Oke, ditambah ini single payment di 10. Single payment ditarik ke dalam bentuk present, dia bentuknya future. Sehingga untuk ditarik ke dalam bentuk present word, 300.000 dolar dikali faktor P terhadap F, I yang mau kita cari, 10 sama dengan 0. Silakan trial and error dengan menggunakan manual, kalkulator, atau menggunakan bantuan Microsoft Excel. Seperti itu caranya. Kalau mau dipelajari, dicoba silahkan. Kalau nilai annual ya sama saja, kita ubah semuanya ke dalam nilai annual dan annual word-nya sama dengan 0. Nilai I, silahkan cari nilainya berdasarkan faktor P terhadap F ataupun A terhadap F. Rumusnya mana? Di pertemuan ke minggu ketiga, silahkan buka. P terhadap F itu rumusnya apa? A terhadap P rumusnya apa? Silahkan hitung nilai I-nya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silahkan Mas dan Mbak cari dulu nilai I-nya. Untuk materi sebenarnya sampai situ saja. Bagaimana bisa menghitung ROR dalam suatu proyek, kemudian dibandingkan dengan nilai MIRR sehingga kita bisa ambil kesimpulan proyek tersebut layak atau tidak layak secara ekonomi. Intinya buat dulu cash flow, kemudian mau pakai present word, mau pakai annual word, bebas, kemudian di trial and error. Sampai situ dulu. Ada yang mau ditanya? Silahkan ya yang nomor ini dikerjakan untuk latihan saja. Untuk latihan yang tadi soalnya akan saya kirimkan ke grup juga. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan malam ini. Tadi saya titip ya untuk PJ kelasnya Mbak Amanda dan Mas Theo untuk ditentukan ya jamnya jam berapa, terutama untuk UTS karena UTS diharuskan semuanya harus bisa hadir di jam tersebut. Kira-kira waktunya minimum 2 jam. Saya belum buat soalnya tapi minimum 2 jam untuk UTS. Gitu ya. Sama untuk berita acara, boleh nanti saya tunggu ya Mas Theo dan Mbak Amanda. Ada yang mau ditanya dulu? Iya. Saya belum buat soalnya. Jadi saya belum bisa jawab kalau sekarang ya berapa soalnya. Mungkin di minggu depan saya bisa kasih tahu soalnya berapa. Tapi yang pasti UTS-nya tidak apa ya?
tidak jauh-jauh dari materi yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-7 nanti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan minggu ke-6. Yang tadi PPT-nya akan saya kirim di grup. Silahkan kalau mau dibuat latihan, temukan nilai I-nya dari kasus contoh soal yang terakhir. Oke. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih.